Halo guys, udah lama banget kayaknya nggak bikin video ya. Nah kali ini sambil ini video baru saya lagi. Kali ini kita ngobrol ringan-ringan aja soal benda yang ada di depan saya, yaitu jam tangan. Jam tangan apa ini? Ini adalah jam tangan otomatis seri dari Seiko 5. Ini bukan jam otomatis baru, mungkin udah seri lama ya, seri lawas. Nah, di sini saya mau sedikit cerita aja soal jam tangan otomatis yang ini. Ini adalah jam otomatis yang baru aja saya dapetin lagi setelah lama nggak punya jam otomatis. Lagi iseng aja pengen coba-coba untuk jam otomatis seri-seri lama gitu, seri-seri vintage yang udah berumur. Nah, ini sedikit tips buat kalian yang para penyuka jam tangan yang ingin membeli jam otomatis bekas atau second agar tidak mengalami masalah seperti yang saya alami. Jam ini asli dari secara casing, rantai, semuanya ini asli Seiko. Tapi karena ini saya temukan di marketplace, saat COD saya lupa untuk melihat mesinnya, mesin otomatiknya, karena dia kan digerakin dengan mesin otomatik ya. Jadi itu vital banget untuk jam otomatik. Nah, kenapa? Akan saya tunjukkan. Bisa dilihat mesinnya berfungsi. Hanya saja ini mesin polos, mesinnya sudah diganti. Kalau di kalangan pecinta jam tangan disebutnya ini mesin Cina, tapi saya menyebutnya mesin polos saja. Jadi mungkin ini sama pemilik sebelumnya mesinnya rusak dan diganti oleh mesin polos ini. Jamnya berfungsi, bisa nyala, hanya saja dia nggak normal. Ini sudah saya servis mesinnya, dicuci, dikalibrasi, tapi tetap saja tidak bisa seperti mesin aslinya. Jadi untuk para pemula yang sedang ingin belajar untuk memiliki jam otomatis, saya sarankan untuk selain melihat dari fisik case-nya, dialnya, jarumnya, rantai, tutup belakang, mesin yang paling utama. Minimal dia harus original sih. Karena kalau original itu bisa dipakai lebih lama dan keakurasiannya cukup bagus. Untuk di servis pun dia spare partnya lebih mudah dicari. Nah, untuk mesin ini jika ada yang rusak tidak bisa dicari suku cadangnya, kan ini berbeda sekali. Nah, kebetulan saya ada mesin yang asli. Ini serinya sama, mesinnya 7009. Ini jam kedua setelah saya beli yang itu, yang mesin polos. Nah, bisa dilihat. Nah, ini mesin Seiko asli seri 7009. Ini harusnya ada di dalam jam ini, tapi sudah ditukar. Harusnya seperti ini mesinnya. Oh, dia ada logo, ada tulisan Seiko-nya, ada kode nomor mesinnya 7009. Dan ini juga udah diservis, sudah dicuci, sudah dikalibrasi. Ini jam sudah lama ya modelnya yang ini. Dialnya juga sudah aging, sudah lebih lawas lagi. Tapi ini keakurasiannya, powernya jauh lebih bagus dari yang ini. Bisa dilihat ya. Yang ini dialnya bahkan sudah ada kroposnya, loomnya juga sudah habis.
Tapi ini akurasinya masih mantep banget. Jadi dalam memilih jam tangan yang harus diperhatikan itu adalah mesinnya yang paling utama. Barulah kita melihat case-nya. Pastikan untuk setiap transaksi untuk melihat mesinnya, minta aja ke sellernya untuk diperlihatkan. Biar sama-sama enak. Seperti ini. Jadi saran saya jika kurang teliti atau kurang untuk peduli secara pengetahuan untuk jam tangan otomatis, saran saya jangan main jam otomatis dulu. Beli aja jam quartz, jam baterai. Seperti Casio ini juga udah bagus. Atau kalau mau seri-seri vintage bisa cari yang seperti ini. Ini fosil titanium seri Blue Dive. Ini jam baterai. Ini juga seri-seri vintage ini. Kalau saya searching di Google sih ini sekitar tahun 90-an ya. Atau bisa juga cari Seiko lawas yang baterai seperti ini. Ini Seiko SQ Sport 150. Ini mesinnya akurat banget walaupun ini jam lama. Ini seri mesinnya kalau nggak salah 5H23. Bisa dilihat ya, sudah mulai ada aging keropos di jarumnya dan lumnya juga sudah mulai pudar. Atau mau yang lebih unik lagi, cari model seperti ini, manual winding. Ini seri dari Bostock. Kalau nggak salah ini tipenya Komandowski. Ini manual winding, jadi kalau dihidupin dia masih diputar crownnya. Nah ini juga mesinnya bagus ini kalau untuk jika dapat kondisi yang bagus. Dia cukup akurat. Hanya saja ini belum diservis. Nanti mau dicuci ulang juga. Bawa ke tempat langganan saya. Oh ya, untuk teman-teman yang ada masalah untuk di jam otomatiknya, coba bisa nanti bisa DM saya atau komen. Nanti saya kasih info alamat servis teman saya. Itu bisa kirim-kirim se-Indonesia. Pengerjaannya cukup bagus, saya cukup puas. Karena untuk jam otomatis ini kita nggak bisa sembarangan masukin ke tempat servis ya, karena dia harus butuh ketelitian dan punya alat yang namanya time graver yang untuk mengukur keakuratan jam otomatis sendiri. Jadi ya begitu aja teman-teman untuk sharing-sharingnya. Jadi kesimpulannya, kalau orangnya masih bodoh seperti saya saat awal beli jam ini, tidak teliti untuk memeriksa mesin jamnya dan kelengkapannya, saran saya belajar dulu atau beli jam quartz dulu. Banyak kok, masuk aja ke komunitas jam-jam otomatis, ada grup Seiko, ada grup vintage, dari situ belajar sharing-sharing biar agar nggak ketipu kayak saya begini. Akhirnya jam ini jadi pelajaran sih, kalau sesuatunya itu mesti lebih teliti lagi. Jadi untuk menilai jam bekas itu jangan hanya dari fisik aja, tapi harus dari mesinnya, kesehatan mesinnya. Itu yang penting sih. Jangan sampai udah beli jam otomatis malah nanti jadi bahan pikiran. Jamnya nggak akurat, sering mati, bingung mau servis di mana. Nah nanti buat yang punya masalah kendala servis atau butuh konsultasi tentang jam otomatiknya, untuk baterai juga bisa. Nanti komen aja di video saya, nanti saya kasihkan nomor teman saya yang bisa servis ini. Dia di daerah Jakarta Timur di Klender. Ya begitu aja teman-teman untuk cerita jam saya kali ini. Nanti di video-video selanjutnya mungkin kita akan bercerita untuk jam-jam yang lain.
untuk setidaknya memberikan edukasi pada kalian semua dalam memilih jam, untuk menentukan jam apa yang sesuai untuk pemula, untuk yang ramah di kantong. Jadi ya bisa setidaknya punya hobi yang bermanfaat dan mengasihkan. Oke, sekian begitu saja teman-teman. Sampai jumpa nanti di video saya selanjutnya. Jika ada komentar atau pertanyaan bisa tanya aja di kolom bawah. Baik teman-teman, terima kasih.